Kertas sampah apaan ini? Kamu buang sembarangan di rumah aku. Itu tagihan hutang, Des, 10 juta. Orang-orang datang ke rumah aku, maki-maki aku gara-gara data yang kamu ambil kemarin. Kamu bilang itu buat bantuan sembako, ternyata kamu pakai buat pinjol kan? Ngaku kamu. Hahaha. Hah? Pinjol? Lucu banget ya kamu. Kamu itu kalau lagi susah jangan malah halusinasi dan fitnah orang kayak seperti aku. Aduh, maaf ya ibu-ibu, aku telat banget. Maklum, tadi ada urusan sama orang bank lama banget. Suami aku aja baru menang tender proyek gede. Jadi aku dipaksa nemenin dia buat urusan deposit. Capek banget sebenarnya, tapi pengen datang ke acara arisan ini. Duh, si ibu satu ini kalau datang nggak pernah gak heboh ya. Itu gelang baru lagi, Bu Desi. Silau banget loh sampai ke mata aku. Ya ampun, Bu Salma, ini mah cuma hadiah kecil dari suamiku. Katanya buat uang jajan aja, karena aku udah sabar nungguin dia kerja. Model terbaru loh ini. Di pasar kita mah nggak bakal ada yang jual model beginian. Sudah, kalau sudah duduk tolong tenang ya. Kita mau mulai kocokan arisannya. Kalung aku juga model baru loh, ini Bu RT. Aduh, berat banget ini di leher. Rasanya pengen aku lepas aja, tapi kata suami jangan, biar kelihatan martabatnya. Ada-ada aja emang celetukan suamiku itu. Bagus banget ya emasnya, Bu Desi. Aku mah boro-boro emas seberat itu. Buat makan sehari-hari aja mesti muter otak. Makanya Bu Lastri, hidup itu harus pintar cari peluang. Jangan cuma pasrah sama nasib. Ngomong-ngomong soal bantuan, aku dengar-dengar bakal ada bantuan sembako tuh dari pusat. Nanti kapan-kapan aku mampir ke rumah kamu ya. Siapa tahu aku bisa bantu urusin biar kamu dapet. Bantuan apa ya Bu Desi? Kok saya sebagai RT nggak dapet infonya? Bu RT mah ketinggalan info. Itu kan jalur khusus lewat kenalan suamiku. Pokoknya tenang aja, nanti bakal aku data siapa aja yang bakal dapat bantuannya. Ya udah itu biar jadi urusan Bu Desi. Sekarang langsung kita mulai aja ya arisannya. Aduh Bu Lastri, untung kamu ada di rumah. Aku buru-buru banget ke sini. Takut data kamu gak keburu masuk buat bantuan sembako gratis bulan depan. Ya ampun, Bu Desi, aku bakal didaftarin ya. Masuk dulu yuk. Aku buatin teh manis biar seger. Gak usah Bu Lastri, gak usah repot-repot. Waktunya udah mepet banget. Ini tuh program sembako super lengkap. Ada beras, minyak, daging, sampai susu juga ada. Tapi syaratnya ketat. Harus diverifikasi sekarang juga lewat sistem pusat di HP aku. Mana KTP kamu? Cepetan. Tuh kan bener, orang-orang di sini tuh gampang banget ditipunya. Cuma dikibulin bakal dapat bansos, langsung percaya gitu aja. Hahaha. Ini Bu Desi. Aku beneran bisa dapet kan? Soalnya harga beras lagi mahal banget. Kalau beneran dapet bantuan, bakal seneng banget nih aku. Pasti dapat kalau sama aku. Sini, sekarang aku harus ambil foto KTP-nya. Sekalian verifikasi wajah ya. Kamu pegang KTP-nya di bawah dagu ya. Terus senyum yang lebar. Nah, diem ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Sekarang bentar ya, aku input data dulu ke webnya. Kok itu ada tulisan pencairan dana? Bukan. Itu maksudnya pencairan sembako dari gudang pusat ke truk pengangkutan. Kamu mah gak ngerti teknologi sih. Nih udah aku input, tinggal nunggu aja, paling lama sih sebulan ya.
Makasih banyak ya Bu Desi. Kamu baik banget, mau repot-repot bantuin aku. Semoga rezeki kamu makin lancar ya. Amin, amin. Ya udah aku pergi dulu ya. Masih ada 5 warga lagi yang harus aku daftarin. Jangan bilang siapa-siapa dulu ya, biar nggak jadi iri-irian di kampung. Ko Ahong, mana itu koleksi paling terbaru? Mana permata gede kayak biji salak itu? Keluarin dong. Wah, Bu Desi, baru 3 hari lalu beli kawung. Sekarang udah mau nambah lagi nih. Hahaha, aduh kok, rezeki mah nggak boleh ditolak. Suamiku itu kalau proyeknya tembus, uangnya kayak air keran, ngalir terus. Makanya langsung aku belanjain emas. Hahaha. Nah, ini pas banget di jari aku. Berapa gram ya kok? Itu murni 25 gram, Bu. Harganya lagi tinggi loh. Sekarang satu cincin itu doang hampir 20 juta. Alah, cuma 20 juta doang mah kecil. Nih, hitung sendiri, nggak usah pakai nawar. Yang penting suratnya lengkap, aku nggak suka ribet. Oke, makasih ya Ko. Ingat ya Ko, kalau ada model baru lagi langsung kabarin aku. Ternyata rasa kopi di sini lumayan juga ya. Meskipun gak sebanding sama kopi yang aku minum waktu liburan di luar negeri kemarin, tapi ya udahlah, buat sekedar kumpul-kumpul santai mah oke aja. Ya ampun Bu Desi, itu cincin baru lagi, gede banget permatanya. Udah pakai gelang, kalung, sekarang cincin. Udah kayak punya toko emas sendiri aja Bu. Hahaha, biasalah Bu Salma. Suamiku tuh paling gak tahan kalau ngelihat jariku kosong. Jadi dikasih uang terus buat beli perhiasan. Wah, hebat banget ya suami kamu. Padahal setahu aku sektor konstruksi itu agak seret akhir-akhir ini. Tapi kok kamu malah makin jaya? Pakai cara apa sih biar rezekinya ngalir terus begitu? Ya, namanya juga usaha, Amel. Kamu kan masih muda, belum tahu gimana caranya main di level atas. Harus pinter-pinter cari celah, jangan cuma ngandelin gaji doang. Ini apaan ya? Ada nomor asing nge-WA aku, nanyain alamat rumah Bu Lastri. Katanya Bu Lastri punya tunggakan pinjol. Terus nama aku dijadiin kotak darurat. Apa? Pinjol? Aduh, jangan dipercaya, itu mah penipuan, Mel. Zaman sekarang mah banyak hacker jahat yang suka nyantumin nama orang. Mending kamu blokir aja langsung, jangan diladenin. Aneh ya, kok penagihnya tahu kalau aku teman dekat Bu Lastri. Dan ini kok ada lampiran foto selfie Bu Lastri lagi megang KTP. Jangan-jangan Bu Lastri beneran punya pinjol. Aduh, tiba-tiba perut aku sakit. Kayaknya gara-gara kopi ini deh. Aku pulang dulu ya, gak enak banget rasanya. Kalian lanjutin aja ngobrolnya. Kok dia kelihatan panik gitu sih? Kayaknya ada yang gak beres nih. Pak Bambang, tolong dicek lagi yang teliti. Ini warga saya, Bu Lastri. Katanya sudah setor data buat bantuan sembako pusat, yang katanya lewat jalur khusus. Bener ada programnya atau enggak sih? Program sembako, jalur khusus. Waduh, Bu RT, saya ini udah 10 tahun kerja di sini. Nggak ada itu yang namanya jalur-jalur rahasia. Semua bantuan resmi harus lewat pintu kelurahan atau dinas sosial.
Tapi Pak, kata Bu Desi, itu bantuan langsung dari pusat lewat koneksi suaminya. Saya udah kasih foto KTP sama foto muka saya juga. Masa nggak ada Pak? Nih, lihat sendiri, di sistem kamu nama Bu Lastri memang terdaftar sebagai warga kurang mampu, tapi tidak ada pengajuan bantuan apapun bulan ini. Justru ada yang sudah 3 orang warga di sini datang ke saya sambil nangis-nangis karena ditelepon orang tidak dikenal. Maksudnya gimana, Pak? Ditelepon soal apa? Mereka ditagih hutang, PRT. Katanya mereka punya pinjaman di aplikasi pinjam kilat, ya semacam pinjol gitulah. Padahal warga-warga itu jangankan pinjam uang jutaan, pakai aplikasi di HP aja mereka nggak tahu caranya. Ya Allah, jangan-jangan itu maksudnya yang aku lihat di HP Bu Desi kemarin. Pokoknya waktu itu diminta verifikasi data, ada tulisan pencairan dana, tapi katanya itu buat sembako. Kayaknya ini ada yang nggak beres deh. Pantes aja dia getol banget minta data warga. Alasannya buat bantuan. Pak Bambang, tolong catat semua keluhan warga yang masuk. Saya curiga ini bukan soal masalah 1-2 orang. Siap Bu RT. Tenang Bu Lastri, kita harus kumpulkan bukti yang kuat. Aku nggak akan tinggal diam lihat warga aku dijolimi kayak begini. Ayo, sekarang kita pulang. Diam, kenapa pada nelponin terus sih? Aku nggak punya uang buat bayar cicilannya. Aduh, gimana ini? Bunganya kok bisa sebesar ini? Kemarin yang cuma pinjam 10 juta padahal. Sekarang kenapa jadi 20 juta? Gila, ini aplikasi apa sih, bener-bener gila. Apa aku jual aja ya? Nggak mungkin. Kalau aku jual dan nanti di arisan aku nggak pakai emas, orang-orang bakal curiga. Aku bisa malu kalau mereka tahu kalau aku jatuh miskin. Kayaknya aku harus ajuin pinjaman baru lagi deh. Habis ini aku bakal nonaktifkan semua HP ini biar nggak ada yang nagih-nagih terus. Karena data yang aku masukin saat pinjol bukan pakai data aku, jadi aman deh. Keluar Bu Lastri, jangan sembunyi kamu. Bayar utang kamu sekarang juga. Maaf, ada apa ya Pak? Saya Lastri. Kok Bapak teriak-teriak di depan rumah saya begini? Saya salah apa? Gak usah pura-pura amnesia. Kamu punya tunggakan 10 juta rupiah di aplikasi kami. Sudah lewat jatuh tempo 2 minggu lalu. Mana uangnya? Bayar sekarang atau motor kamu saya angkut. Astagfirullah, 20 juta Pak. Pak, saya nggak pernah pinjam uang ke siapapun Pak. Sumpah Pak. Gak usah bohong. Ini apa? Ini muka kamu kan? Ini KTP kamu kan? Data nggak mungkin bohong. Kamu mau nipu perusahaan kami? Itu waktu Bu Desi bilang mau kasih bantuan sembako. Ya Allah, jadi ini maksudnya. Saya ditipu Pak. Tolong, saya beneran gak nerima uang serupiah pun Pak. Saya nggak mau tahu alasan kamu ditipu atau apa. Pokoknya sebelum matahari tenggelam, tunggakannya harus dibayar. Ayo pergi. Kurang ajar kamu Desi. Kamu tega banget sama aku. Aku nggak bakal diem aja. Aku harus tanya langsung ke dia sekarang juga. Tega kamu ya Des. Tega banget sumpah. Aku salah apa sama kamu sampai kamu tega hancurin hidup aku kayak gini? Apa-apaan sih kamu ini? Datang-datang langsung ngamuk, nggak sopan banget. Kertas sampah apaan ini? Kamu buang sembarangan di rumah aku.
Itu tagihan hutang, Des. 10 juta. Orang-orang datang ke rumah aku, maki-maki aku gara-gara data yang kamu ambil kemarin. Kamu bilang itu buat bantuan sembako. Ternyata kamu pakai buat pinjol kan? Ngaku kamu. Hahaha. Hah? Pinjol? Lucu banget ya kamu. Kamu itu kalau lagi susah jangan malah halusinasi dan fitnah orang kayak seperti aku. Jangan bawa-bawa kekayaan kamu. Penagih itu tunjukin foto aku pegang KTP. Foto yang kamu ambil di teras rumah aku. Cuma kamu yang pegang foto itu, Desi. Cuma kamu. Jaga ya mulut kamu. Siapa tahu kamu sendiri yang pinjam uang karena butuh. Terus sekarang mau cuci tangan dan salahin aku. Kamu itu cuma iri kan lihat aku makin sukses. Kamu mau peras aku ya? Demi Allah, aku nggak pernah pinjam uang itu. Kamu yang ambil foto aku. Kamu jahat banget, Desi. Aku bakal laporin kamu. Silahkan lapor. Siapa yang mau percaya sama orang miskin kayak kamu? Sekali lagi mau bikin kegaduhan di sini, aku laporin kamu balik atas pencemaran nama baik. Coba lihat ini. Aku coba bantu lacak akun yang dipakai buat daftar pinjol Bulastri, dan ternyata akun yang dipakai itu emailnya Desi cantik banget @email.com, Bu. Desi cantik banget. Duh, Nora banget namanya. Tapi tunggu, itu kan nama akun yang sering dipakai Bu Desi. Kalau nggak salah nama akun TikToknya juga itu deh. Persis, ini sih udah fix kalau dia pakai data warga buat pinjol. Jadi beneran dia pelakunya ya? Kok dia jahat banget sih sama aku? Ini udah keterlaluan Bu Lastri. Kamu jangan takut lagi. Kita punya bukti kuat sekarang. Mel, simpan semua bukti-bukti itu. Sekarang kita langsung ke kantor polisi. Kita koordinasi sama pihak berwajib. Biar mereka yang gerak. Biar si Desi itu tahu emas-emas di badannya itu nggak akan bisa nyogok hukum. Mas, aku ambil yang memori paling gede ya. Warna orange ini bagus, cocok sama warna perhiasan aku. Langsung bungkus ya sekarang deh. Aku nggak suka nunggu lama. Baik Bu, totalnya 45 juta ya. Bu, mau bayar pakai kartu atau cash? Debit aja mas, aku nggak bisa pegang cash soalnya. Waduh, maaf sekali Bu. Ini keterangannya transaction decline. Kartunya ditolak oleh sistem bank. Apa ada kartu lain? Apa? Nggak mungkin. Coba lagi. Itu kartu sakti, isinya ratusan juta loh. Tetap nggak bisa Bu. Di sini tulisannya kartu kamu diblokir. Mohon maaf. Kurang ajar ya kamu. Kamu nggak tahu siapa saya, ha? Panggil manajer kamu sekarang. Kerja begini doang gak becus. Gimana sih? Tenang, Bu Desi, kartunya nggak rusak, tapi memang sengaja kami blokir atas perintah penyidik. Siapa kamu? Jangan main-main ya. Saya Surya dari kepolisian. Ibu saya amankan atas dugaan penipuan dan penyalahgunaan data pribadi warga. Ibu harus ikut ke kantor sekarang. Nggak mungkin. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Tolongin saya mas. Ini orang gila mau ngerampok. Diam Bu Desi, ikut saya sekarang. Oh, ternyata ini senjatanya banyak sekali. Kartu perdana HP yang sudah dipakai. Dan ini daftar nama warga lengkap dengan nomor KTP dan nama ibu kandung mereka. Ya Allah, Desi, ini ada nama Bu Aminah, Amel,
Bu Lastri, bahkan nama saya juga ada di sini. Kamu benar-benar ular ya. Tega-teganya kamu jadiin kami semua tumbal. Aku cuma pinjam nama doang, Bu RT. Aku nggak mau kelihatan miskin di depan kalian. Ternyata emas-emas yang selalu kamu pamerin itu hasil hutang ke pinjol pakai data warga ya? Keterlaluan kamu. Duh, Desi, gaya selangit. Ternyata modalnya hasil nipu. Diam kalian. Aku tahu kalian semua sirik. Aku malu. Kalau nggak pakai itu semua, aku mau kalian hargai. Dihargai itu karena kejujuran, bukan karena menipu orang lain. Sekarang kamu harus bertanggung jawab semuanya di penjara. Sudah cukup dramanya. Ayo ikut ke kantor. Semua barang ini akan disita sebagai barang bukti. Ibu-ibu semuanya, sebelumnya kita mulai kocokan arisan. Aku mau kasih kabar baik. Berkat bantuan Mbak Amel dan pihak kepolisian, surat keterangan dari OJK sudah keluar. Nama Bu Lastri dan warga lain yang dicatut datanya sudah mulai dibersihkan dari data pinjol. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bisa tidur nyenyak Bu RT. Makasih banyak ya, semuanya sudah bantu aku. Sama-sama Bu Lastri, tapi ini jadikan pelajaran mahal buat kita semua ya. Ini aku bagiin brosur kecil-kecilan, isinya cara menjaga data pribadi. Ingat ya ibu-ibu, jangan pernah mau difoto sambil pegang KTP kalau alasannya gak jelas, meskipun yang minta itu teman dekat kita sendiri. Bener banget Mel, aku kapok deh lihat kejadian kemarin. Ternyata emas yang segampreng itu nggak ada gunanya kalau dapetnya dari cara yang nggak benar. Nah itu dia intinya, arisan kita ini tujuannya buat nyambung silaturahmi, bukan tempat pamer atau ajang kompetisi kekayaan. Setuju ya? Setuju Bu RT. Dan pemenang arisan bulan ini adalah Bu Lastri. Wah, pas banget ya. Rezeki orang sabar emang gak kemana. Ya Allah, beneran aku. Alhamdulillah, uangnya bisa buat beli beras sama susu anak-anak. Makasih ya ibu-ibu.